Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup E yang beranggotakan 5 orang ingin mempresentasikan tugas mata kuliah bisnis internasional dengan judul Dampak Ketegangan Geopolitik Amerika Serikat Israel dengan Iran terhadap kenaikan tarif LNG pada tahun 2026 serta dampaknya bagi bisnis internasional. Oke, next di sini kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Nah, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran pada awal 2026 memicu gangguan pada pasar energi global, khususnya pada tarif pengiriman LNG. Nah, konflik ini itu berada di kawasan Selat Hormuz, yaitu di Iran, yang menyebabkan lonjakan tarif pengiriman dan juga pengalihan rute. Dan juga dampak dari ini yaitu meningkatnya biaya operasional. Nah, dampaknya ini dirasakan oleh perusahaan pelayaran, industri energi, serta negara pengimpor LNG, termasuk negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa krisis geopolitik itu dapat mempengaruhi bisnis energi internasional secara signifikan. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini kami ada 4 rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana dinamika ketegangan geopolitik Amerika Serikat Israel dan juga Iran memicu krisis energi global tahun 2026. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan tarif pengiriman LNG. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana dampak kenaikan tarif LNG terhadap bisnis energi internasional. Dan yang keempat, yaitu strategi apa yang dapat diterapkan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Nah, kemudian adapun tujuan dari makalah yang kita bikin, yaitu ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan latar belakang konflik geopolitik yang memicu gangguan energi global. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis faktor penyebab kenaikan tarif LNG. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengkaji dampak kenaikan tarif LNG terhadap bisnis internasional. Kemudian tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi strategi adaptasi perusahaan dan juga pelaku industri energi. Oke, selanjutnya landasan teori. Yang pertama itu ada teori supply and demand. Teori supply and demand adalah konsep dasar ekonomi yang menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konteks bisnis internasional, perubahan kondisi global dapat mempengaruhi keseimbangan pasar secara signifikan. Menurut Charles, harga suatu produk di pasar global sangat dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran antar negara. Permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, dan selera, sedangkan penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi dan teknologi. Keseimbangan terjadi saat supply menghasilkan demand yang menentukan stabilitas harga. Selanjutnya ada teori supply chain disruption. Supply chain disruption adalah gangguan pada rantai pasok yang menyebabkan aliran barang, informasi, dan distribusi tidak berjalan normal. Gangguan ini dapat berdampak luas karena semua bagian supply chain saling terhubung. Menurut Alan, supply chain dalam bisnis internasional bersifat global dan melibatkan banyak negara sehingga membutuhkan koordinasi yang kompleks. Sementara itu, Charles menekankan bahwa kompleksitas global membuat rantai pasok lebih rentan terhadap gangguan. Dampaknya meliputi keterlambatan pengiriman, kenaikan biaya logistik, dan kelangkaan barang. Selanjutnya ada teori manajemen risiko. Teori manajemen risiko adalah konsep yang membahas bagaimana organisasi mengelola risiko untuk mencapai tujuan bisnis di tengah tidak kepastian. Menurut John Wilt, risiko adalah ketidakpastian yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan, sehingga perlu dikelola dengan baik. Selain itu, Alan menyatakan bahwa dalam bisnis internasional, perusahaan harus mampu mengelola risiko lintas negara seperti risiko politik, ekonomi, dan operasional. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko dengan tujuan meminimalkan dampak negatif dan menjaga keberlangsungan bisnis. Pada tahun 2026,
Kenaikan tarif pengiriman LNG tidak terjadi secara cukup tiba-tiba, melainkan dipicu oleh adanya beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu lonjakan permintaan global, seperti negara-negara Eropa meningkatkan impor LNG untuk mengurangi ketergantungan energi. Di sisi lain, konsumsi energi di kawasan Asia itu tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan permintaan LNG meningkat secara signifikan di pasar internasional. Lalu faktor yang kedua adalah keterbatasan armada kapal LNG, atau jumlah kapal pengangkut LNG itu terbatas dan sebagian besar telah terikat kontrak jangka panjang. Akibatnya, pasar spot menjadi sangat ketat sehingga tarif karakter melonjak sangat tajam. Faktor yang ketiga yaitu meningkatnya jarak tempuh pengiriman. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz, memaksa kapal LNG ini untuk mengambil jalur alternatif yang lebih panjang. Hal ini meningkatkan waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, serta biaya operasional pengiriman. Lalu yang terakhir itu adalah resiko geopolitik yang semakin tinggi. Ancaman konflik meningkatkan risiko keamanan pelayaran, sehingga premi asuransi, biaya keamanan, dan tarif pengiriman LNG mengalami kenaikan drastis. Keempat faktor ini secara bersamaan menciptakan tekanan pada rantai pasok energi global dan penyebab utama lonjakan tarif LNG pada tahun 2026. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai dampak tarif LNG terhadap bisnis internasional. Gangguan pasokan energi memberikan tekanan langsung pada sektor industri utama yang bergantung pada energi, seperti petrokimia, baja, dan pembangkit listrik. Kenaikan harga energi menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga perusahaan harus menyesuaikan harga atau mengurangi produksi. Selain itu, sektor perdagangan dan logistik juga terdampak melalui kenaikan biaya transportasi energi. Dalam jangka panjang, perusahaan multinasional mulai menyesuaikan strategi investasi dengan memindahkan produksi ke wilayah yang lebih stabil dalam pasokan energi. Dampak akhirnya akan dirasakan oleh konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan penurunan daya beli. Untuk memahami dampaknya secara lebih spesifik, perlu dilihat sektor industri yang paling sensitif terhadap kenaikan harga energi. Yang pertama, terdapat industri petrokimia dan pupuk. Industri petrokimia dan pupuk merupakan sektor yang sangat bergantung pada gas alam sebagai bahan baku utama, khususnya dalam produksi amonia untuk pupuk urea. Di Indonesia, sektor pupuk mengonsumsi sekitar 11% dari total gas nasional, sehingga kenaikan harga gas secara langsung meningkatkan biaya produksi pupuk. Kenaikan biaya pupuk berdampak pada sektor pertanian, karena petani harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan harga pangan dan mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional. Selain industri pupuk, sektor industri berat lainnya juga akan menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan energi. Yang kedua yaitu ada industri baja. Industri baja memerlukan energi dalam jumlah besar untuk proses peluburan logam pada suhu tinggi. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang sangat bergantung pada impor energi, sehingga kenaikan harga gas akan langsung meningkatkan biaya produksi industri mereka. Industri keramik juga terdampak karena menggunakan gas sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran. Di sisi lain, sektor listrik dan data center menghadapi tekanan tambahan karena meningkatnya kebutuhan listrik, terutama di negara-negara yang mengandalkan gas seperti sumber energi utama, seperti Singapura. Dampak pada sektor industri ini dapat diamati melalui berbagai indikator ekonomi yang tersedia. Data PMI Manufaktur Indonesia pada Januari 2026 sebesar 52,6 yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi. Namun, sektor ini menghadapi tekanan berupa kenaikan harga bahan baku serta lamanya waktu pengiriman bahan produksi. Selain itu, terjadi kenaikan signifikan pada tarif kapal LNG. Dari sekitar hanya 20-25 ribu dolar pada tahun 2024, sekarang menjadi sekitar 300 ribu dolar per tahun 2026. Peningkatan ini mencerminkan dampak langsung gangguan distribusi energi terhadap biaya logistik global. Kenaikan biaya logistik tersebut kemudian memengaruhi perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perdagangan global
inflasi, dan investasi energi. Kenaikan biaya distribusi energi menyebabkan harga barang meningkat dan memicu inflasi global. Negara berkembang menghadapi risiko tambahan berupa pelemahan nilai tukar dan meningkatkan biaya impor energi. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, perusahaan global mulai menyesuaikan strategi investasi energi, termasuk meningkatkan penggunaan energi alternatif dan mengamankan kontrak energi jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan. Selanjutnya ada pengaruh terhadap keputusan investasi. Yang pertama itu ada lokasi pabrik, yang dimana itu sekarang perusahaan tidak hanya mempertimbangkan biaya tenaga kerja, tetapi juga keamanan pasokan energi. Negara dengan energi yang tidak stabil akan dianggap berisiko tinggi untuk berinvestasi. Selanjutnya ada kontrak energi, yaitu perusahaan mulai beralih dari kontrak jangka pendek menjadi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga energi dan mengurangi dampak fluktuasi. Selanjutnya ada diversifikasi energi, yaitu energi yang sebelumnya dianggap sebagai faktor tambahan kini menjadi kebutuhan utama, sehingga perusahaan menggunakan berbagai sumber energi untuk mengurangi ketergantungan. Selanjutnya ada investasi energi terbarukan, yaitu investasi pada energi terbarukan tidak hanya didorong oleh regulasi lingkungan, tetapi juga sebagai strategi untuk menjamin ketersediaan energi dan efisiensi biaya jangka panjang. Selanjutnya ada cadangan energi perusahaan, yaitu perusahaan mulai menyiapkan cadangan energi sekitar 4-8 minggu sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan pasokan. Selanjutnya ada hedging harga energi, yaitu dilakukan untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi harga energi. Selanjutnya ada alokasi LNG yang baru, yaitu investasi sekarang mulai diarahkan ke wilayah seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika untuk mendiversifikasi sumber energi global. Selanjutnya ada transformasi strategi bisnis multinasional. Yang pertama itu ada PPA berbasis energi terbarukan, yaitu perusahaan menggunakan Power Purchase Agreement untuk memperoleh energi terbarukan secara langsung dan menjaga stabilitas biaya energi. Selanjutnya ada vertikalisasi rantai energi, yaitu perusahaan mulai terlibat dalam rantai pasok energi, baik melalui akuisisi maupun kemitraan, guna meningkatkan kontrol terhadap pasokan energi. Selanjutnya ada relokasi industri padat energi, yaitu industri seperti aluminium dan baja telah berpindah ke lokasi yang memiliki akses energi lebih murah dan stabil. Selanjutnya ada negosiasi kontrak LNG untuk jangka panjang, yaitu perusahaan sekarang semakin aktif dalam melakukan negosiasi kontrak energi secara langsung untuk memastikan kepastian pasokan energi. Selanjutnya ada AI Driven Energy Management, yaitu pemanfaatan teknologi AI digunakan untuk mengoptimalkan mengkonsumsi dalam Selanjutnya ada AI Driven Energy Management, yaitu pemanfaatan teknologi AI digunakan untuk mengoptimalkan konsumsi energi serta memprediksi risiko pasokan, sehingga operasional menjadi lebih efisien. Untuk memahami fenomena ini secara teoritis, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep supply and demand. Secara global, pasokan LNG sebenarnya masih berada pada kondisi surplus dengan total pasokan sekitar 475 juta ton dibandingkan permintaan yang hanya 441 juta ton. Namun, gangguan distribusi akibat penutupan Selat Hormuz menyebabkan terjadinya negatif supply shock, yaitu penurunan pasokan yang dapat dijangkau pasar. Akibatnya, harga tetap meningkat, meskipun secara total pasokan masih mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar energi. Selain gangguan distribusi, sifat permintaan energi juga turut memperburuk kondisi pasar. Permintaan energi bersifat inelastis, yang artinya permintaan tidak banyak berubah meskipun harga meningkat. Hal ini terjadi karena sektor-sektor penting seperti pembangkit listrik dan industri tetap membutuhkan energi dalam jumlah besar tanpa alternatif yang memadai dalam jangka pendek. Akibatnya, meskipun harga energi meningkat, permintaan tetap tinggi dan persaingan antar negara dalam memperoleh pasokan energi semakin meningkat. Selain permintaan yang tinggi, gangguan pada rantai pasok juga berperan dalam memperparah situasi. Selat Hormuz merupakan single point of failure dalam rantai pasok energi global
yaitu titik kritis yang jika terganggu dapat menghentikan aliran distribusi energi secara luas. Karena jalur alternatif yang tersedia sangat terbatas, gangguan pada titik ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi energi dalam jangka panjang yang berdampak pada kestabilan ekonomi global. Gangguan rantai pasok tersebut juga dapat memicu reaksi berantai di pasar yang dikenal sebagai bullwhip effect. Fenomena bullwhip effect ini terjadi ketika gangguan pasokan memicu peningkatan permintaan secara berlebihan akibat kepanikan pasar. Negara dan perusahaan cenderung meningkatkan pembelian energi untuk mengamankan persediaan mereka. Akibatnya, permintaan meningkat secara tiba-tiba dan harga energi melonjak tajam. Kondisi ini memperburuk ketidakstabilan pasar dan meningkatkan risiko krisis ekonomi yang lebih luas. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak kenaikan tarif LNG terhadap konsumen, retail, dan daya beli masyarakat. Nah, hal ini penting untuk dipelajari bahwa kenaikan tarif LNG tidak berhenti di level industri saja, tetapi juga merambat hingga ke konsumen akhir melalui 3 jalur transmisi utama, yaitu pangan dan pertanian, manufaktur, serta transportasi dan logistik. Nah, kita akan membahas yang pertama melalui sektor pangan dan pertanian. Gas alam merupakan bahan baku utama pupuk urea. Ketika harga LNG naik, biaya produksi pupuk meningkat yang akhirnya dibebankan kepada harga pangan di tingkat eceran. Ditambah lagi gangguan pada cold chain logistik akibat kenaikan biaya BBM yang turut mendorong kenaikan harga produk segar. Nah, dalam konteks krisis Selat Hormuz 2026, gangguan pasokan pupuk dari Qatar sebagai produsen pupuk nitrogen terbesar semakin memperburuk ketahanan pangan global. Nah, lalu yang kedua melalui sektor manufaktur. Industri seperti plastik, tekstil, dan elektronik dan juga keramik yang menggunakan gas sebagai bahan bakar proses mengalami kenaikan biaya produksi. Kenaikan ini dibebankan kepada harga jual sehingga konsumen akhir yang menanggung bebannya. Nah, respon konsumen umumnya adalah menunda pembelian barang non-primer atau beralih ke produk yang lebih murah, dan ini disebut dengan trend down. Yang ketiga, melalui transportasi dan logistik, kenaikan harga BBM akibat lonjakan harga minyak global yang meningkatkan ongkos kirim secara menyeluruh. Nah, biaya ini dibebankan pada harga hampir semua produk, yang akhirnya menciptakan efek domino inflasi yang meluas ke seluruh sektor. Nah, yang ketiga, saluran tersebut bermuara pada penurunan daya beli konsumen. Situasi ini diperparah oleh depresiasi rupiah yang melemah hingga di angka Rp16.949 per dolarnya pada Maret 2026, sehingga beban impor energi dan pangan semakin berat. Konsumen merespon dengan 3 pola, yaitu beralih ke produk yang lebih murah, menunda pembelian barang diskresioner, dan meningkatkan proporsi belanja untuk kebutuhan pokok. Dampak ini juga terasa kuat di sektor retail seperti segmen elektronik, fashion, dan restoran non-esensial. Itu paling terkena dampak karena sifat konsumsinya yang dapat ditunda. Sementara supermarket dan retail relatif lebih tahan, namun margin mereka tetap tertekan karena sulit menaikkan harga secara secepat kenaikan biaya input. Nah, yang terakhir, tekanan inflasi dari kenaikan tarif LNG ini memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pasar keuangan dan kebijakan moneter. Inflasi yang meningkat dan mendorong bank sentral yang mempertimbangkan kenaikan suku bunga yang berimbas pada kenaikan biaya kredit, melambatnya pertumbuhan kredit, dan turunnya nilai aset berisiko. Bagi Indonesia, subsidi LPG dalam APBN tahun 2026 sebesar 80,3 triliun berpotensi melampaui target jika harga LNG tetap tinggi. Untuk menghadapi krisis energi akibat kenaikan tarif LNG, diperlukan strategi yang dilakukan secara bertahap, dari jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, fokus utama adalah menstabilkan pasar energi agar tidak terjadi kepanikan. Pemerintah dapat
menyeimbangkan kembali supply and demand dengan melepaskan cadangan energi strategis serta melakukan relokasi subsidi energi. Langkah ini berfungsi sebagai buffer pasokan sementara sehingga keseimbangan pasar itu dapat tercapai dalam waktu yang relatif cepat. Lalu untuk jangka menengah, strategi diarahkan pada mitigasi gangguan rantai pasok, pengalihan rute kapal yang menambah waktu tempuh hingga 15-20 hari, serta peningkatan biaya bahan bakar hingga 40% perlu diantisipasi melalui perencanaan logistik yang lebih adaptif dan koordinasi antar pelaku industri. Tujuannya adalah untuk mengurangi bullwhip effect atau kepanikan pembelian yang memperparah kestabilan pasar. Sementara itu, dalam jangka panjangnya, solusi yang dibutuhkan bersifat struktural. Perusahaan dan negara perlu menerapkan manajemen risiko berbasis enterprise risk management untuk membangun sistem bisnis yang lebih tangguh. Selain itu, percepatan transisi energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan impor energi menjadi langkah yang penting agar krisis serupa tidak kembali memberikan dampak besar di masa depan. Sebagai kesimpulan, kenaikan tarif pengiriman LNG pada tahun 2026 terutama dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz. Gangguan tersebut menyebabkan lonjakan biaya logistik, terganggunya rantai pasar energi, serta memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor bisnis internasional dan stabilitas ekonomi global. Krisis ini menunjukkan bahwa energi bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga isu geopolitik dan manajemen risiko global. Oleh karena itu, perusahaan dan negara perlu meningkatkan ketahanan rantai pasok, melakukan diversifikasi energi, serta membangun strategi adaptasi jangka panjang agar mampu menghadapi ketidakpastian global di masa yang mendatang. Demikian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.